Tadi tentang osteoporosis ya hari ini ya. Sebelum kita belajar bersama apa sih osteoporosis itu, mari kita berdoa, kita satukan hati, kita minta Tuhan memberikan hikmat supaya kita bisa mengerti apa yang akan kita pelajari bersama, dan kita juga bisa mengambil hikmat dari semua itu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sore hari ini kami semua hamba-Mu dan juga ahli susu Gracia tempat ini dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh dengan sukacita. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar satu topik tentang osteoporosis. Biarlah firman-Mu juga menolong kami, Engkau sendiri juga menolong kami untuk mengerti apa yang akan kami pelajari ini. Tolonglah hamba-Mu ya Tuhan untuk boleh menyampaikannya dengan baik dan jelas, sehingga ahli susu ini boleh menerima pengetahuan yang baru dan boleh menjadikan pengetahuan ini perbaiki kualitas hidup mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ahli susu boleh tetap sehat dan boleh tetap melayani Tuhan sampai akhir Tuhan mendapat tetap setia. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Osteoporosis, saya kelihatan ya. Sebelum kita masuk ke materi osteoporosis, ya ini gambarnya tulang ya. Osteoporosis ada yang tahu ahli susu? Penyakit apa ini? Penyakit mata? Oh iya, tulang. Gambarnya tulang ya. Jadi osteoporosis itu sebenarnya penyakit tulang. Penyakit tulang yang bagaimana sih? Nah, nanti sebelum mulai masuk materi, carilah dulu kerjaan dan kebenarannya. Waktu kita belajar satu ayat hafalan berkaitan dengan tulang ini. Amsal 17 ayat 22. Kita ingat susun ke asing lagi ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang padam mengerikan tulang. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah memberikan tulang. Sekali lagi. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi amin. Ya. Bahagia banget saya nanti lihat hati susu semangat banget nanti puji Tuhannya. Puji Tuhannya. Walaupun nanti goyang gini ya, saya lihat ini senior-senior ini memberikan masukan kepada saya. Sampai akhir kalau Tuhan boleh, saya seperti air susu juga tetap semangat, tetap sehat ya. Supaya tetap bisa melayani Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nanti juga Musonila sudah menyampaikan kenapa kok penuh dengan sukacita. Karena Tuhan sendiri yang sudah memberkati kita semua. Dan itu sebenarnya kunci. Jangan sampai kita memilih tadi seperti ayat minggu yang lalu, memilih kekhawatiran terkena tipu muslihat iblis, sehingga semangat kita menjadi patah, maka keringlah tulang-tulang kita. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi ya. Mari mengenal osteoporosis. Nah, sampai saat ini sebenarnya osteoporosis itu kelihatan ya, masih merupakan masalah ya, masalah kesehatan baik di negara-negara berkembang terutama. Bahkan di negara maju pun juga sebenarnya masih menjadi masalah ya. Sebenarnya osteoporosis itu apa sih? Osteoporosis itu adalah satu penyakit tulang yang ditandai dengan menurunnya massa atau kepadatan daripada tulang secara keseluruhan. Ya, ini kalau lihat gambarnya. Nah, kalau tulang yang normal ini ya, itu reket-reket ya. Jadi padat. Seperti apa ya? Seperti kayu itu masih padat. Nah, kalau yang osteoporosis ini dia sudah berumpul. Jadi udah nggak padat lagi dia. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya ini masalah tulang, di mana tulang itu berkurang masanya, kepadatannya ya. Nah, ini lebih jelas nih gambarnya nih ya. Kalau tulang yang normal, ya ini
komposisinya tuh banyak padat. Nah, sedangkan tulang yang osteoporosis ini ya itu mulai renggang-renggang, jadi nggak padat lagi. Akhirnya apa? Tulang ini gampang retak, bahkan bisa patah, gampang sekali patah. Nah, kalau sudah patah tulang yang seperti ini atau retak, ini akan menimbulkan masalah yang serius ya. Nah, osteoporosis ini tidak terjadi begitu saja ini susu. Tapi dia satu proses yang bertahap selama bertahun-tahun dan biasanya tanpa gejala. Nah, inilah yang menyebabkan susu tidak merasa apa-apa, ternyata tulangnya sudah bermasalah, sudah terkena osteoporosis. Akhirnya gampang retak, gampang patah. Maka itu kita perlu, nanti kita belajar bagaimana mengenali tandanya, gejalanya. Karena memang dikatakan di sini tidak ada gejala yang jelas. Tapi nanti kita bisa kenali bersama. Biasanya baru terdeteksi jika mengalami kerusakan tulang, nah sudah berat baru terdeteksi. Tidak terasa sakit kecuali terjadi keretakan. Jadi ketika tulang kita mulai renggang seperti ini sebenarnya tidak ada gejala yang kelihatan. Masih ya nyaman-nyaman aja. Tapi kita mesti tahu ini ada gejala khasnya ya. Oke, nah ini tadi. Ini ya gambarnya tulang ini ya. Ini yang healthy bone, tulang yang sehat, penuh dengan masanya penuh ya, padat. Nah, setelah osteoporosis, pada osteoporosis seperti ini, dia mulai lubang-lubang. Jadi dia nggak kuat lagi. Nah, kalau pada tulang-tulang tertentu nanti gampang patah. Mana aja dong? Ya nanti kita lihat. Faktor penyebab osteoporosis kira-kira apa? Faktor penyebab osteoporosis ini ya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu artinya penyakit penurunan fungsi. Jadi bisa menyerang siapa aja. Memang rata-rata pada usia-usia emas seperti ini, seperti susu ya. Tapi bukan tidak mungkin pada usia-usia muda. Ada yang usia muda terkena osteoporosis. Makanya ada 3 jenis osteoporosis nanti ya. Nah, penyakit ini juga bisa menyerang usia muda. Akibat karena apa? Karena adanya gangguan metabolisme tulang. Seperti itu. Oke. Nah, tadi jenis osteoporosis. Yang pertama osteoporosis primer. Nah, ini adalah sindrom pada wanita pasca menopause dan pria yang berusia lanjut. Jadi osteoporosis dibagi 3. Yang pertama primer, sekunder, dan idiopati. Yang primer itu seperti osteoporosis pada umumnya, yaitu pada orang-orang yang sudah usia lanjut ya, usia emas. Sindrom pada wanita yang sudah menopause. Nah, ketika menopause ada perubahan hormonal misalkan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Dan juga pada pria juga bisa menopause. Pria juga bisa mengalami penurunan fungsi. Testosteronnya turun, seperti pada wanita estrogen progesteronnya turun, hormonnya turun. Pria pun juga sama. Makanya pria wanita bisa mengalami osteoporosis yang disebut osteoporosis primer. Yang kedua ada osteoporosis sekunder. Nah, osteoporosis sekunder ini bisa mengenai siapa saja di usia berapa saja, karena dia berkaitan dengan gangguan fungsi dari hati, ginjal, dan berbagai macam obat-obatan. Jadi karena kita makan obat-obat tertentu seperti makan kortikosteroid, anti peradangan, ya, nanti jadi yang berlebihan atau tidak terkontrol dengan baik, ini akan mengakibatkan ginjalnya rusak, livernya rusak, hatinya rusak. Nah, ini akan memicu terjadinya osteoporosis jenis kedua, yaitu jenis sekunder. Terus yang ketiga, yang terakhir adalah osteoporosis jenis idiopatik. Nah, osteoporosis jenis idiopatik ini biasanya menyerang usia anak-anak dan remaja atau pada usia produktif. Nah, penyebabnya adalah genetik biasanya. Seperti itu. Lanjut. WHO sendiri menyatakan bahwa 50% kejadian patah tulang panggul dapat menimbulkan catatan seumur hidup dan meningkatkan angka kematian. Nah, inilah mengapa kita harus secara dini memahami apa sih osteoporosis itu, gejala awalnya apa, bagaimana nanti cara mencegahnya, pemeriksaannya bagaimana, cara mencegahnya bagaimana. Pada perempuan yang mengalami osteoporosis, tulang akan mudah patah walaupun cedera ringan. Misal contoh, nampak pakai tangan begini,
bisa patah pergelangan tangannya. Pada wanita-wanita yang mengalami osteoporosis. Dan paling sering adalah ini, fraktur vertebra atau spinal. Ini artinya letak pada tulang belakang. Letak pada tulang belakang ini, kalau sudah pernah mengalami satu aja ya tulang belakang banyak ya. Kayak gitu loh, kalau kita makan sop buntut ya itu kan tulangnya banyak. Nah, satu aja itu nanti tahun depan 20% akan berulang lagi. Nah, maka dari itu kita mesti memahami ini. Tulang perempuan akan lebih cepat keropos dibandingkan pada pria. Kenapa? Karena pada wanita dia akan memasuki masa menopause, di mana kadar hormon estrogennya menurun dan mempengaruhi pembentukan tulang. Pada pria juga iya, tapi menopause pada pria tidak secepat pada wanita. Pada wanita ketika berhenti haid, otomatis ini estrogen dan juga progesteron ya, itu juga akan turun secara signifikan. Kalau pada pria dia berjalannya lebih lambat. Nah, tulang-tulang mana aja yang berisiko terkena osteoporosis? Yang pertama ini tulang rahang ya. Pas lagi makan, punya yang keras, tetap. Nah, kan serem ya, iya. Kita harus hati-hati. Osteoporosis ini memang adanya gangguan pada metabolisme tulang. Nah, tulang mana aja ini? Pertama tulang rahang. Kemudian tulang lengan. Tulang lengan ini juga mudah patah jika dia mengalami osteoporosis ya. Terutama ketika jatuh tangannya nggak sengaja napak, nah itu bisa namanya nggak sengaja menahan berat badan kita, itu bisa langsung retak gitu, langsung patah. Bisa retak, bisa juga pak. Kalau retak itu ya belum patah tapi sudah ya retak ya, seperti itu ya. Kemudian tulang punggung sampai ekor ini juga adalah tulang-tulang yang juga rawan. Kemudian tulang paha. Jarak yang patah itu bagian ini, yang bagian apa? Tungkai ini jarang. Kemudian yang lebih sering lagi adalah tulang pergelangan tangan. Ini juga tadi yang saya bilang tadi, yang pergelangan tangan ini gampang banget retak pada yang mengalami osteoporosis. Yang jarang tulang iga, tulang belikat ini jarang ya. Jarang tulang belikatnya retak pada osteoporosis jarang. Paling sering ya ini pada tangan, pada kaki, rahang, dan juga pergelangan tangan. Berikutnya, nah ini yang perlu kita waspadai ini. Gejala osteoporosis yang masih awal apa sih dok? Yang pertama ini, posturnya mulai berubah, postur tubuh kita, yaitu postur tubuhnya mulai membungkuk. Ya. Kemudian yang kedua, menurun tinggi badan. Dulu waktu muda tingginya misalkan 158. Ini setelah berkurang kok saya jadi 155 ya. Ini waspada. Ini harus segera memeriksakan diri ya. Kemudian yang ketiga, sering mengalami cedera retakan pada tulang. Jadi misalkan tadi tulang yang di pergelangan tangan nggak sengaja menopang berat badan atau menekan sesuatu, tiba-tiba sakit. Setelah dironsen tetap. Nah ini adalah salah satu tanda osteoporosis. Kemudian sakit punggung. Nah itu jangan meremehkan sakit punggung. Wah dok, saya kan sudah tua ya, biasa dong sakit punggung ya. Ternyata enggak. Sakit punggung yang berkelanjutan itu ada hubungannya dengan gejala awal dari osteoporosis. Nah terus bagaimana sih kita bisa tahu kalau kita mengalami osteoporosis? Yaitu satu dengan memeriksakan diri kita ke dokter, ke lab. Jadi kita periksa namanya tes kepadatan tulang. Itu ada tesnya. Nah kalau kita tes kepadatan tulang kita menurun, itu ada level-levelnya ya. Ada level ringan, level sedang, level berat. Nah ketika level berat itu masuk dalam kategori osteoporosis. Sebenarnya faktor risikonya apa aja sih dok? Ini faktor risikonya. Yang pertama, orang yang indeks massa tubuhnya di bawah 19. Artinya ini orang yang kurus. Orang yang kurus lebih cenderung mudah terjadi osteoporosis dibandingkan dengan orang yang memiliki massa tubuh lebih besar atau agak gemuk ya. Tapi bukan berarti orang yang gemuk juga tidak mengalami osteoporosis. Karena kalau gemuknya itu, mohon maaf ya, saja.
Nah, harusnya yang gemuknya masa tubuhnya ini yang baik adalah otot, bukan saraf. Itu bisa, saya gemuk, osteoporosis iya karena masa ototnya sedikit ternyata ya, seperti itu. Dua, penderita gangguan makanan. Jadi yang tidak suka makan itu juga menjadi faktor risiko terjadinya osteoporosis. Makanya ini dan musuh hatinya harus gembira supaya makan juga doyan, ya kan? Masih ada yang suka makan di sini. Wah, semuanya. Kalau udah ciak, aduh. Apalagi hal itu ya, langsung ya. Kemudian merokok. Nah, saya yakin, dokter saya tuh gak merokok. Iya betul, Isuzu mungkin tidak merokok, tapi Isuzu berada di lingkungan perokok. Nah, ini juga bisa nih. Misalkan di toko ya, pegawainya merokok, ini termasuk merokok ya. Itu bisa menjadikan resiko terjadi osteoporosis lebih besar ya dibanding ini yang tidak terkena rokok. Kemudian ini genetik. Jadi orang tua ya papi-papi pernah mengalami osteoporosis pada tulang. Nah, ini juga merupakan faktor risiko yang perlu kita tahu. Kemudian etis Asia atau Asia yang kita orang-orang Asia ya ini termasuk yang memiliki risiko tinggi terjadi osteoporosis. Dibandingkan saudara kita yang berkulit hitam, mereka kepadatan tulangnya lebih tinggi daripada kita. Makanya disebut etnis Asia ini yang memiliki risiko lebih tinggi. Oke. Nah, faktor yang berikutnya lagi tadi ukuran tubuh tadi sudah ya, ukuran tubuh yang lebih kecil ini yang kita singkat ya. Ukuran tubuh yang lebih kecil tadi sudah, kemudian malabsorpsi, ada gangguan penyerapan makanan ya. Misalkan di susu ada yang riwayat PAN ya, makronis ya, terus GERD, asam lambung membalik ya. Nah, seperti itu gangguan asam lambung ini bisa terjadi kegagalan dalam penyerapan kalsium, akhirnya menyebabkan resiko terjadinya osteoporosis lebih tinggi. Kemudian seseorang yang pernah melalui operasi saluran pencernaan, misalkan operasi usus itu bisa menyebabkan ususnya tidak berfungsi dengan maksimal sehingga penyerapan kalsium juga tidak maksimal. Kemudian obat-obatan, nah tadi yang saya bilang kita mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri, kemudian anti radang itu harus hati-hati, tidak boleh berlebihan, apalagi tidak terkontrol oleh dokter atau orang-orang yang berkompeten dalam hal itu ya. Asal minum aja obat gitu ya, termasuk jamu, obat ginseng. Ada obat-obat ginseng dan obat-obat jamu yang ternyata juga berbahaya buat tubuh kita. Oke, jadi memang harus dalam petunjuk medis ya. Kemudian ini yang paling penting tadi, tidak berolahraga atau tidak aktif bergerak untuk waktu yang lama. Jadi masa ototnya menurun. Saya malas olahraga, kan sudah tua dong, masih perlu untuk olahraga. Jawabannya masih perlu. Nah, sebelum ke sana kita coba lihat dulu dampak menderita osteoporosis. Yang pertama, faktor fisik. Ya pastilah bentuk atau postur tubuh mengalami perubahan, misalnya menjadi lebih pendek dan juga bengkok. Ya. Kemudian yang kedua, faktor psikis. Nah, kalau ada masalah di bagian tubuh kita juga nyeri, terus susah ya, terbatas geraknya, ini bisa bikin kita stres. Ya. Karena keinginan kita untuk beraktivitas terhalang, makanya harus hati-hati sekali. Faktor ekonomi, ya pastilah kalau kita sakit, pasti kita harus mengeluarkan uang, mengeluarkan dana lagi untuk berobat. Karena obat-obat sekarang cukup mahal ya. Ya puji Tuhan saya ada BPJS ya, walaupun saat ini BPJS juga sepertinya ada kesulitan finansial. Nah, kemudian terakhir faktor sosial, keterbatasan gerak, bahkan jika telah patah, maka akan susah kemana-mana ya, perlu bantuan orang lain yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam bersosialisasi. Ini tidak bisa nggak bisa ikut gracia lagi kalau begitu ya. Makanya harus menjaga. Nah, pencegahannya gimana dong? Yang pertama ini, lakukan diet yang seimbang. Ya, puji Tuhan tadi saya tanya semuanya masih suka makan ya.
Nah makanya juga makan yang bergizi. Makanya jangan menghalang terus. Ya boleh aja tapi harus yang seimbang ya, termasuk protein ya, vitamin dan mineral, terutama kalsium. Kemudian beraktivitas fisik secara rutin dan teratur ini penting banget supaya masa otot kita terjaga. Ketika kita memiliki masa otot yang besar, terjadinya osteoporosis ini akan semakin rendah. Kemudian kita perlu juga vitamin D karena vitamin D ini penting untuk metabolisme kalsium di dalam tubuh, yang mana kalsium tadi akan menambah kepadatan tulang kita seperti itu. Kemudian hindari tadi rokok dan minuman seperti ini, minuman beralkohol ya, kafein yang berlebihan, ya, minum kopi kan sekarang banyak kedai kopi ya, kafe shop banyak. Nah ini kita harus hati-hati, harus berimbang. Nah kemudian juga konsumsi susu dan kacang-kacangan ini mengandung kalsium yang tinggi ya. Kemudian kita perlu belajar tentang osteoporosis itu bagaimana sih sebenarnya ya. Dengan mengetahui masalah osteoporosis secara tuntas, diharapkan bisa mencegah secara dini baik untuk diri sendiri, keluarga, teman, atau masyarakat. Ya, usahakan banyak bergerak karena kepadatan tulang akan menurun setelah mencapai usia 35 tahun ke atas ya. 34 tahun, 35 nya sudah mulai turun banyak. Oleh karena itu sejak muda kita harus menabung ya, bergerak, banyak bergerak, menabung massa otot untuk memperkuat kepadatan tulang kita. Dengan cara apa? Dengan cara olahraga. Nah ini tadi yang saya bilang. Nah saya kan sudah tua, apa masih butuh olahraga sih? Iya kan? Jawabannya masih. Faktanya adalah apa? Seorang yang lanjut usia tetap memerlukan aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan dan kemampuan fisiknya. Jadi bukan berarti angkat beban ya, deadlift gitu ya, enggak juga angkat besi gitu ya, enggak bisa kan, sesuai dengan kondisinya ya. Aktivitas fisik dan latihan fisik yang rutin akan menurunkan risiko terjadinya penyakit pada usia lanjut, termasuk osteoporosis ini. Bukan hanya osteoporosis saja yang bisa dicegah, tapi juga penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya. Oke ya. Nah ini tadi, gimana sih kita bisa mencapai kepadatan tulang yang maksimal? Yang pertama kita mengkonsumsi ini, kalsium. Kalsium ini banyak sekali didapatkan pada apa? Yang pertama ini, susu ya, keju, kemudian brokoli. Nah selain itu, kalsium juga banyak didapatkan pada ini, ikan sarden, salmon, dan bandeng juga ya. Terutama ikan yang dimakan bersama tulangnya. Ini tapi maksudnya bukan semua ikan dimakan bersama tulangnya, enggak ya. Kemudian makanan yang berbahan dasar kedelai seperti tahu, tempe, susu, kedelai ya. Dan kacang-kacangan itu mengandung banyak yang kalsium yang dibutuhkan untuk menambah massa atau kepadatan tulang kita. Oke. Berikutnya nanti aktivitas fisik ya. Untuk bisa mencapai kepadatan maksimal nanti aktivitas fisik ini sudah dijelasin ya. Dengan berolahraga teratur, maka massa otot akan bertambah dan itu akan menunjang kepadatan tulang seperti itu. Dan yang terakhir, belum yang terakhir ya. Ketiga adalah vitamin D. Vitamin D ini kita mesti cek di darah. Biasanya kalau ada vitamin D kita rendah, kita memerlukan tambahan vitamin D. Baik dengan berjemur, yang gratis berjemur ya berjemur, ataupun mengkonsumsi vitamin D. Vitamin D itu sekarang terjual bebas ya sejak zaman COVID. Vitamin D itu ada yang 1000 mili, ada yang 5000 mili. Tergantung kebutuhan kita, tergantung kadar vitamin D kita. Kalau vitamin D kita rendah banget, kita bisa mengkonsumsi yang 5000 mili. Dan juga jangan lupa untuk berjemur. Berjemur yang baik kapan sih dok? Berjemur yang baik itu pagi sebelum jam 9 atau sore setelah jam 4. Nah, itu adalah waktu berjemur yang paling maksimal untuk tubuh kita menyerap vitamin-vitamin D. Oke, mencegah osteoporosis lebih baik daripada mengobati osteoporosis. Baik lagi, ayat hafalan kita hari minggu ini adalah Amsal 17 ayat 22. Bersama-sama mari. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah memberi pertolongan. Amin. Oke, mungkin masuk sesi berikutnya diskusi ya.
jawab ya. Mari silakan disusul kalau ada yang mau ditanyakan tentang osteoporosis atau tentang yang lain juga boleh. Kita pasung. Nah ini. Ah ya, ya, baik. Ya. Dokter, saya itu untuk pinggang kan sakit, dan aku juga sudah ke dokter. Memang ada, kalau katanya tuh uratnya kecepit. Tetapi yang saya rasakan itu kalau begini biasa, begitu bangun tidur sakit. Dan kalau aku ke dokter saraf itu selalu disuntik sembuh, nanti berapa hari sakit lagi. Dan yang terakhir itu saya tidak mau disuntik, saya minta obat aja. Dan obatnya itu selalu hanya 3, asam lambung, pelemasan otot, dan anti nyeri. Dan karena setiap hari seperti itu ya aku tidak tahu, karena saya juga takut untuk efeknya. Bagaimana yang terbaik untuk orang yang sakit urat kecepit? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagus banget. Memang sakit pinggang itu salah satu gejala osteoporosis, tapi nggak mesti ya. Memang yang pertama kita harus menegakkan dulu sebenarnya ini kenapa sakit pinggangnya. Bisa dari osteoporosis ini ya, tulangnya mulai berkurang padatannya atau keropos. Atau yang kedua tadi, sudah diperiksa ternyata ada saraf-saraf yang kejepit. Nah, ketika saraf-saraf ini kejepit, pasti dia akan nyeri terus sepanjang waktu, terutama ketika otot-ototnya juga ikut tegang. Nah, biasanya kalau ke dokter pasti disuntik apa? Disuntik anti nyeri, disuntik anti peradangan. Kalau nggak mau disuntik tadi udah dijelaskan, juga diberi obat yang isinya anti nyeri juga, anti peradangan juga. Yang sebenarnya ini juga berbahaya jika dikonsumsi berlebihan nanti. Terus bagaimana dong solusinya? Kalau ada yang seperti ini, di usia lanjut seperti ini, biasanya adalah yang paling disarankan adalah menambah massa otot nih. Dengan kita berlatih tadi ya, berolahraga teratur, massa otot ini akan bertambah. Ketika massa otot itu bertambah, saraf yang kejepit itu tidak terlalu tertekan oleh otot yang gampang tegang. Karena ketika massa ototnya bertambah itu, ototnya akan cenderung lebih rileks. Jadi nggak perlu lagi minum obat untuk merilekskan otot. Perlu dengan olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur bagaimana? Salah satunya dengan senam. Karena senam itu dia menggerakkan seluruh bagian dari otot-otot kita. Ya kebetulan dari Musnila setiap hari apa Musa? Jumat pertama ya? Jam? Nah, semuanya udah datang di hari Jumat. Sudah yang pernah datang senang di hari Jumat? Oh, puji Tuhan, hampir semua ya. Mari ikut senam di tempat kita ya. Salah satunya dengan olahraga yang rutin, yang teratur. Itu akan mengurangi rasa nyerinya karena massa ototnya akan bertambah. Jangan sampai tergantung pada obat anti nyeri dan dikonsumsi yang berlebihan. Sebetulnya kalau masih muda itu bisa dilakukan operasi. Sarafnya yang kejepit itu bisa kita rilis, kita lepas. Tapi resiko operasi saraf tulang belakang pada usia sangat lanjut ini sangat tinggi resikonya. Salah-salah malah jadi lumpuh. Ya, jadi kita harus terlibat dalam menentukan itu semua. Jadi kalau saran dari saya, ini perlu olahraga secara rutin, secara teratur, terutama senam, supaya otot-ototnya ini semuanya bisa terlatih. Jelas ya? Oke, mungkin ada yang lain lagi? Mungkin yang lain dulu ya. Ya, silakan So. Terima kasih. Saya ini penderita stroke. Ya. Kalau saya mau gerak itu sakit semua. Apakah aku melangkah yang itu
Kalau mau gerak sakit tuh. tidak sakit, tapi kan sehat. Oke. Itu apa bagus, itu menjadi setiap pagi jajan itu bagus apa ya? Oh iya, juga. Ya, itu aja so, walaupun susu pernah melepas stroke hari ini ada di tempat ini ya, bisa ikut Gracia ya. Gitu kan. Nah, jalan-jalan tiap pagi bagus tuh. Ya, karena itu melatih otot-otot besar, otot kaki, otot-otot paha ya, seperti itu. Lanjutin aja so, jalan-jalan paginya. Tapi kecil-kecil jalan ini kecil. Oh, melangkahnya kecil-kecil. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan ada nih. Ketika berolahraga harus disesuaikan dengan kemampuan. Jadi ketika kita berolahraga kita harus menyesuaikan dengan kemampuan. Ya, walaupun usia lanjut atau pernah terjadi stroke dan yang lain, aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi kesehatan susu, ya, sesuai dengan kondisi kemampuan dalam berolahraga tadi. Nggak apa-apa, langkahnya kecil-kecil, tapi Tuhan berkati, ya. Oke ya, jelas ya saya. Oke, pengen main lagi? Ya, silakan. Terima kasih Pak Guru. Iya. Yang akan saya tanyakan ini awalnya ada nyeri di lutut. Nyeri di lutut. Tapi memang belum diperiksakan. Terus tapi cuma cukup direfleksi dan olahraga rutin. Tadi kan pencegahannya salah satunya juga olahraga. Terus kalau untuk bersepeda itu nggak masalah. Untuk naik sepeda itu nggak masalah. Terus nyerinya sudah nggak ada, tapi untuk setelah jongkok itu berdiri agak kesulitan. Nah, dengan tidak diobati, apakah melalui gerakan olahraga dan refleksi itu dapat disembuhkan? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya ini cukup bagus ya. Ini ada hubungannya juga dengan tulang. Tapi saran saya diperiksakan dulu. Itu kalau dilihat dari ceritanya itu kemungkinan yang bermasalah adalah sendinya. Sendi bukan tulangnya, tapi sendinya. Sendi lututnya bermasalah. Biasanya karena apa? Satu, kurang cairan sendi. Itu bisa. Nah, sendi yang bermasalah itu disebut radang sendi. Sendi yang bermasalah itu sendinya peradang. Bisa karena satu, cairannya kurang atau bahasa awamnya ya olinya kurang, oli sendinya seperti itu. Jadi dia gampang bergesekan sendinya, jadi menyebabkan peradangan. Nah, ketika radang sendi ini terjadi, ini perlu dinilai dulu level berapa. Kalau level awal, nanti kan bisa tuh naik sepeda. Nyerinya pada waktu jongkok ke berdiri, biasanya ini level 1, level awal. Level yang ringan. Nah, ketika yang level ringan ini bisa sembuh dengan baik ketika olahraga dengan teratur juga. Kenapa? Karena ketika olahraga yang teratur termasuk bersepeda tadi, atau mungkin olahraga yang melatih kaki dengan senam dan lain sebagainya, itu bisa memperkuat otot-otot di sekitar sendi lutut. Ketika otot-ototnya kuat, sendi itu akan ditopang oleh otot-otot yang kuat tadi, sehingga sendi yang mengalami peradangan tadi mulai berkurang peradangannya. Seperti itu ya. Tapi kalau baiknya memang perlu diperiksakan. Kalau memang cairannya kurang, bisa ditambah cairannya seperti itu. Karena sendinya sudah tidak masalah. Tapi ketika duduk berdiri apa gimana? Susahnya sakit atau gimana? Agak berat berdiri. Oh, agak berat berdiri. Kalau nggak nyeri tapi berat berdiri, artinya otot-ototnya lemah di situ. Nah, itu malah harus berlatih itu otot-otot di bagian paha dan juga kaki. Nah, kan saya lihat secara pribadi kan II juga badannya nggak terlalu besar ya. Nah, yang tadi loh, yang kurus tadi perlu menambah berat badan, tapi bukan samcan ya, otot yang ditambah. Tapi IMP saya normal. IMP-nya berapa? 23. Oh ya, agak mepet ya. Ya, gitu kan ya. Oke, ada lagi mungkin? Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini dok, saya ingin tanya, Ya.
saya tidak sakit lutut, cuma kedua paha saya ini selalu dingin terus sembutan terus tuh kenapa? Untuk berjalan, kalau itu sembutan tuh rasanya kencang gitu, saya tidak tahan berdiri. Dan saya untuk naik tangga gitu saja kadang-kadang itu berat. Kalau mau naik itu berat. Jadi untuk jalan apa rasanya itu berat gitu. Untuk melangkah gitu tuh. Melangkah berat ya, iya. Iya. Sering kesemutan juga. Sering Iya, kram saya enggak? kesini. Kenapa? Sering kram. Dulu tapi sekarang enggak pernah kram. Ya cuma kalau sembutan terus gitu tuh kenapa gitu. Oke. Sebelumnya ini sudah pernah cek gula belum? Pernah tapi enggak sakit dulu. Enggak tinggi ya gulanya? Enggak. Cuma sering kesemutan aja. Iya. Kalau sering kesemutan itu artinya bermasalah darah saraf. Nah, untuk lebih lanjut memang perlu diperiksakan gangguan pada saraf di daerah kaki, di daerah paha bisa macam-macam penyebabnya. Yang pertama mungkin gula. Nggak tahu mungkin ini terakhir cek gula kapan nih? Pernah tapi enggak ada. Nah, pernah tapi nggak ada itu perlu diulangi. Oh, Ya karena mungkin sudah 5 tahun yang lalu. Nah, bukan berarti 5 tahun berikutnya sekarang ini masih nggak ada. Bisa jadi ada seperti itu. Lebih baik dicek lagi gulanya. Kemudian kalau memang gulanya baik, mungkin ini bisa berkonsultasi dengan dokter saraf untuk lebih lanjut. Seperti itu. Ya kan kalau kesemutan nanti dari saraf. Yang kedua, peredaran darah nggak lancar itu juga bisa bikin kesemutan. Peredaran darah nggak lancar ada hubungannya dengan kekentalan darah. Ini juga perlu diperiksa. Kalau memang darahnya kental, dia gampang terjadi pengumpalan, akhirnya terjadi sumbatan, nggak lancar peredaran darah, akhirnya terjadi semutan tadi. Nah kalau seperti itu memang harus dicekin. Seperti itu ya. Jadi PR-nya dua. Yang pertama dicek gula. Kalau dicek gula nggak ada masalah. Yang kedua dicek kekentalan darah. Darahnya gampang mengental atau tidak. Kalau terjadi kekentalan darah, maka itu akan terjadi gangguan aliran darah. Gangguan aliran darah akan menyebabkan terjadinya kesemutan tadi. Nah, kalau terjadi kesemutan tadi, otomatis ketika berdiri, bergerak akan terasa berat. Seperti itu ini. memang kalau mau habis duduk itu mau berdiri rasanya berat. Ya, betul. Iya. Dan kadang-kadang ini apa namanya mau berjalan itu berat gitu loh. Buat melangkah berat ya. Melangkah itu berat. Apalagi untuk naik gitu aja kadang-kadang susah. Tapi nggak sakit ya kayaknya ya. Enggak. Cuma berat ya. Iya. Cuma kadang-kadang saya pikir begini sekarang kok saya agak membungkuk tuh karena untuk menahan ini kalau mau jalan itu rasanya berat jadi. Oke. Nah kalau seperti itu berdasarnya juga dicek kepadatan tulangnya ini. Siapa tahu udah mulai ada yang berkurang atau keropos ya. Gitu. Tapi Itu juga itu bisa. soal makanan gimana? Kalau makanan? Gangguan apa yang dilarang itu enggak? Makanan kalau gula nggak ada, apa nggak ada semua boleh, asal tidak berlebihan. Ya, babi juga boleh, asal nggak berlebihan tadi ya. Kalau berlebihan nanti bahaya, kolesterol tinggi ya, seperti itu. Oke, cukup ya I, terima kasih ya. Silakan. Ya I, silakan I. Dua kaki. Kalau dikasih kaos kaki 24 jam Oh gitu ya. Oke. apa harusnya Nyeri nggak kakinya ya? Telapak kakinya. Telapak kakinya nyeri nggak? enggak, Kaku aja ya. itu dingin. Kalau dingin kaku ya. Nah kalau dingin kaku itu biasanya bisa disendinya ya. Mungkin bisa dicek sendi-sendinya, dicek lebih lanjut. Kalau memang ada peradangan, jadi ada namanya osteoartritis. Osteoartritis itu peradangan pada sendi. Ya ini mungkin di luar topik ya, di luar topik osteoporosis ya. Tapi nggak apa-apa. Masih ada hubungannya. Jadi osteoartritis itu radang pada tulang dan sendi. Nah, gejalanya seperti tadi. Kena dingin kaku, bangun tidur kaku, nanti setelah agak siang mulai lemas ya. Itu biasanya mengalami namanya osteoartritis. Itu peradangan pada sendi dan tulang. Di mana biasanya ada penonjolan tulang. Jadi bukan tulang yang keropos, tapi ada timbul tonjolan-tonjolan kecil pada tulang. Ya. Saya tiap pagi jalan. Nah, itu bisa diatasi dengan tadi. Setiap pagi jalan menuju Tuhan ya. Jangan lupa ikut senam ya iya. Bagus sih. Setiap pagi jalan itu ketika dibuat jalan pagi, jalan-jalan santai, tonjolan-tonjolan itu bisa terkikis dengan natural. Tapi kalau kita jarang bergerak, jarang olahraga,
penonjolan itu akan semakin banyak. Dan itu ketika makin besar tonjolan itu kan menekan pada bantalan sendi. Nah itu nanti sakit nanti. Kalau di kolam renang jalan maju mundur itu bagus nggak? Bagus. Tapi kalau ini bisa berjalan di yang biasa ini itu juga lebih baik. Nggak usah di kolam. Nggak harus di kolam renang. Kecuali kalau di yang seperti ini berat itu bisa di kolam renang. Karena berjalan di kolam renang itu lebih enteng. Kenapa? Ada daya tekan air ke atas. Jadi lebih enteng. Jadi ketika kita berat berjalan di tempat seperti ini yang biasa, disarankan terapinya di kolam renang, di water terapi. Tiap hari boleh ya? Boleh ya, bagus banget. Sudah 83 itu. Wah, puji Tuhan. Ya. Boleh. Tadi seperti tadi loh, tetap harus olahraga. Jangan lupa ikut senam ya, iya. Udah ikut senam hari Jumat kemarin. Oke, puji Tuhan. Nanti datang lagi ya bulan depan ya. Kalau latihan otot gimana dok? Senam tadi senam. Ya, push up di. Oh, push up di dinding ya. Ya boleh aja, tapi harus hati-hati ya, karena usia udah. Oh, gitu. Nah kalau Jangan sampai salah gerak, latihan ketekan di- banget. Ya, itu squat ya, boleh. bangun tidur 10 kali. Oh iya bagus, masih kuat nih. Masih. Wah, puji Tuhan. Semoga besok aku juga seperti itu ya, saya seperti itu. Ya, Waduh, ikut itu juga apa tai chi enggak? Oh enggak, Oke. cuma jalan. Jalan, Sama ya. senam gitu kaji. Oke. Itu sama. Ya. Latihan otot. Wah ini contoh yang baik ya, AI asuh ya, susuk ya. Ini contoh yang baik. Katanya latihan otot tulangnya itu kuat. Ya betul, tadi ada disampaikan. Dengan menambah masa otot, latihan otot, ototnya bertambah besar, tulangnya pasti akan lebih kuat. Saya waktu muda tuh tingginya 167. Sekarang? Sekarang 164. Oh banyak berkurang ya tulang belakangnya. 3 cm. Oh iya. Nah itu mesti cek kepadatan tulang juga loh ini. Ya. Tapi jangan lupa datang lagi ya senam ya. Oke, makasih. Ya, Tuhan berkati Sisi. Silakan. Ya. Dan saya ingin tanya, waktu dulu tuh 15 tahun yang Lalu? ya, Ya. saya tuh punya penyakit tumor jinak, Ah, ya, terus sudah kemarin tuh kelihatannya agak tangguh apa gimana ya, satu sakit terus sampai 1 bulan bawa anak saya ke Purwokerto. Ini kok mata saya kecil-kecil tuh gimana? dulu ada tumor. Tumor tapi jinak. Oh tumor tapi juga. Ya, tapi dulu tuh mulutnya itu sampai sini loh dok. Bilangnya Oh dok, ketarik. ya ketarik. Terus dokter bilang nanti 2 bulan atau 1 bulan sudah sembuh kembali ke tengah. Sekarang itu kok matanya agak sipit ya. Oh agak jatuh gitu ya posisinya. Ya, gimana ya? Ya oke. Itu Apa mau kontrol lagi apa gimana? iya itu harus kontrol lagi betul. Takutnya ada lagi tumor tapi mendesak saraf-saraf bagian kepala. Itu yang kita takutkan. Atau juga dicek hormon. Hormon tiroidnya juga dicek. Ketika hormon tiroidnya bermasalah itu juga bisa menyebabkan matanya jadi jatuh seperti Yang ini. satu agak kecil. Iya betul. Matanya kayak jatuh gitu ya. Ya, Kelompok matanya kayak jadi agak menutup. ya. Nah itu mesti dicek kan. Terima kasih. Ya oke terima kasih ya udah sharing di sini ya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup kali ya? Oh ya silakan nih terakhir ya. Dokter, saya mau tanya, apa olahraga fitness itu cocok untuk lansia? Saya jawab sangat-sangat cocok fitness untuk lansia. Jadi ketika fitness itu jangan dibayangkan angkat besi yang berat-berat enggak ya. Ada mungkin alat bantu seperti barbel ya namanya, dumbbell ya, tapi ringan 1 kilo, setengah kilo gitu. Untuk membantu. Ringan-ringan ya dok ya? Iya betul, yang ringan-ringan. Saya sebenarnya kemarin ada satu video yang mau saya cantumkan, tapi ternyata nggak bisa. Jadi ada ini usia 82 tahun, masih sanggup olahraga seperti orang muda. Angkat barbelnya lumayan berat, kemudian bisa bergelantungan juga. Tapi saya ini, saya minta maaf nggak bisa.
tampilkan. Dan dia mulai fitness itu di usianya yang ke-70. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Itu untuk memulai olahraga. Mungkin gereja baru bisa memfasilitasi senam tadi di hari Jumat. Saya ingatkan lagi, saya promosikan lagi. Mari semua datang bersekutu di hari Jumat pagi. Olahraga sehat, senam sehat. Dan kalau Tuhan izinkan besok ada makanannya yang musuh ya. Makan pagi bersama. Oke. Cukup ya? Iya, terima kasih ya masukannya ya, sharingnya ya. Oh ya, oke. Oh enggak, ya oke, baik. Oh ya, nanti silakan. Untuk saya kan ada masalah. Itu kalau jalan biasa udah apa ya? Naik tangga, kan tidak bisa sakit banget. Harus pegangan si tenten. Itu katanya tentang gimana? Itu kalau mereka di dokter apa ya? Dokter tulang itu mengalami tadi osteoartritis. Osteoartritis tadi radang pada sendi lutut. Itu kalau buat naik tangga sakit banget itu sudah mulai grade 2 ke grade 3. Nanti difoto lututnya, nanti dinilai level berapa. Kalau memang sudah rusak banget, nggak bisa ditambah cairan dan lain-lain, nggak bisa ditambah cairan sendi, itu bisa diganti sendinya. Operasinya pakai BPJS masih bisa. Itu informasi mungkin yang berguna ya. Ke dokter tulang ya, spesialis tulang. Oke, karena sudah cukup waktu, mungkin saya kembalikan ke Musnila. Oh iya, silakan. Bubur. Senang sekali ya, sore hari ini kita mendapatkan satu pengetahuan yang baru dengan tujuan daripada Dr. Andi, yaitu supaya kualitas hidup kita makin ditingkatkan. Saya atas nama teman-teman semua mengucapkan terima kasih Dr. Andi dan senang sekali hari ini kita mendapat 3 teman baru. Mari dipersilahkan teman kita yang baru hari ini hadir untuk bangkit berdiri, akan kita sambut dengan tepuk tangan. Silakan berdiri teman kita yang baru pertama kali hadir. Yang baru pertama kali hadir di tempat ini berdiri. Ya, 1, ada 2 lagi. Selamat datang Ibu. Selamat datang di persekutuan kita. Semoga cocok dan kerasan ya Bu. Yang 2 lagi teman kita baru mana? Teman kita hari. Teman tani. Ya. 1 lagi siapa? Oh, Ibu yang pakai kacamata. Oh iya. Ya, katanya ini sudah lama ya. Tapi barusan datang ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita menyambut dengan senang hati. Semoga bisa bergabung terus ya. Terima kasih. Seperti tadi dikatakan ya bahwa olahraga ya. Hari Thank you. Yeah. Oh, saya aja diurut kita nggak lihat.